Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kepada Ibu yang saya hormati, selama 30 menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada Ibu mengenai state of consciousness. Langsung saja untuk mempersingkat waktunya. Sebelumnya kita kasih gambaran dulu ya, apa yang kita jelaskan nanti. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai sejarah kesadaran, yang di dalamnya nanti adalah sejarah. Yang kedua adalah kesadaran, yang mana di dalamnya ada pengertian, macam-macam, kerangka kerja, tingkat-tingkat kesadaran, fungsi-fungsi kesadaran. Yang ketiga adalah hipnosis atau hipnotis, yang mana di dalamnya adalah definisi cara bekerja. Yang keempat, obat-obatan psikoaktif, yang mana di dalamnya pengertian dan contoh obat. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah kesadaran. Pada abad ke-19, psikologi mulai membahas kesadaran yang dipimpin oleh William James. Pada abad ke-19 ke abad 20, penganut behaviorisme yang dipimpin Skinner dan John Watson ingin menyingkirkan topik kesadaran, akan tetapi ditentang oleh psikolog kognitif. Alhasil, kelompok anti ketidaksadaran kalah karena keangkuhan mereka yang akan menghilangkan topik autentik seperti kesadaran dengan doktrin mereka. Akan tetapi semakin lama topik kesadaran semakin disadari pentingnya. Di era 1990-an, publikasi dan minat ilmiah terkait kesadaran meningkat. Untuk mempelajari hal abstrak seperti kesadaran, butuh konstruk untuk menyusun definisi operasional. Zeman 2001. Dalam kesadaran ini terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, kondisi terjaga. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, kondisi mental. Yang keempat, kesadaran diri. Berikut merupakan adalah sejarah kesadaran. Yang kedua adalah definisi kesadaran. Kesadaran dalam kamus besar diartikan consciousness dan awareness. Kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu memiliki kendala penuh terhadap stimulus internal dan stimulus eksternal. Materi ketiga adalah macam-macam kesadaran. Yang pertama, kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan saat ini, baik stimulus internal maupun eksternal. Yang kedua adalah kesadaran aktif, yang mana kondisi di mana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Yang ketiga adalah kerangka kerja kesadaran. Yang pertama adalah attention, yang artinya yang kedua wakefulness, yang ketiga arsitektur, yang keempat recall of knowledge, yang kelima self of knowledge, yang keenam emotif. Di sini saya akan menyampaikan kerangka kerja kesadaran. Di sini mempunyai karakteristik utama. Yang pertama attention, yang artinya atensi atau perhatian. Yang kedua wakefulness, kesiagaan, keterjagaan. Yang ketiga arsitektur, yang artinya arsitektur. Dan yang keempat of knowledge, yang artinya mengingat pengetahuan. Yang kelima self knowledge, yang artinya pengetahuan diri. Dan yang keenam, yang terakhir adalah emotif. Langsung saja, pasti teman-teman penasaran ya sama yang keenam elemen ini.
Yang pertama, attention atau perhatian. Bagian dari kesadaran ini diacu sebagai lampu sorot atau spotlight dan serupa dengan metafora dengan atensi sebagai lampu memusatkan bekas sinar arah yang menarik minat kita. Contohnya misalnya nih, ketika kita ada di pantai nih, kita mengamati burung-burung yang ada di udara. Tapi jika kita ada yang kapal yang membunyikan sirina dari arah yang berjauhan, nah setelah itu kita akan mengarahkan mata kita atau mata pelacak kita untuk mencari detail objek apa yang membunyikan sirina tersebut. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah wakefulness, kesiagaan atau yang artinya keterjagaan. Nah, wakefulness adalah kontinum dari tidur hingga terjaga kesadaran sebagai suatu kondisi kesiagaan memiliki komponen aurosal. Misalnya contohnya nih, jadi contohnya misalkan nih, kemarin malam kita tidur dan sekarang kita sedang terjaga atau sudah melakukan aktivitas dan hal tersebut menunjukkan dua kondisi yang berbeda. Yang ketiga, arsitektur, yang artinya arsitektur. Lokasi fisik struktur, fisiologis, dan proses-proses yang berhubungan dengan struktur-struktur tersebut yang menyongkong kesadaran. Diasumsikan bahwa kesadaran berpusat di otak. Jadi misalnya contohnya ketika kita tahu ada ular yang mendekati kita, otomatis psikologis kita akan berusaha menghindari ular yang sedang mendekati kita secara sadar. Contohnya seperti itu teman-temannya. Jadi kalau kita ada ular yang mendekati kita, kita otomatis menghindar, tapi dengan keadaan sadar. Dan yang keempat adalah recall of knowledge, yang artinya mengingat pengetahuan. Dengan kesadaran, manusia dapat mendapatkan akses ke pengetahuan recall dan proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan dunia sekelilingnya. Yang kelima adalah self knowledge, pengetahuan diri, pemahaman tentang informasi jati diri sendiri atau jati diri pribadi seseorang apabila terdapat pengetahuan fundamental bahwa diri Anda adalah Anda. Misalnya nih yang kelima tuh lebih ke kesadaran diri. Contohnya, nah kita tahu kan kalau ngeghosting cewek itu kan salah, menghilang tanpa ada kabar. Dengan cewek itu salah, dengan kita yang salah, yang cara ngeghosting meninggalkan yang tulus demi yang mulus, biasanya kita benar-benar menyadari diri bahwa itu cara yang salah karena mencari cantik itu tidak tentu tulus ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang kelima ini lebih ke sadar diri gitu. Yang terakhir keenam, emotif. Emotif ini komponen-komponen efektif yang asosiasikan dengan kesadaran. Dalam setiap peristiwa, persepsi-persepsi tersebut menghasilkan suatu impresi internal yang dapat diceritakan pada orang lain, tetapi sulit diukur pada orang lain, tetapi sulit diukur secara empirik. Nomor 6 ini contohnya misalnya, jadi saat kita menceritakan emosi subjektif kita kepada orang lain, rasanya mustahil kan teman-teman untuk menggambarkan perasaan-perasaan tersebut persis bagaimana yang kita rasakan. Misalnya ada kisah sedih gitu, ingin menceritakan kepada teman-temannya, tetapi tidak akan sesuai gitu apa yang kita rasakan. Sering kali ini terjadi seperti itu, mungkin teman-teman ada yang merasakannya, atau misalkan kita putus nih dengan pacar kita, wah kayaknya ingin menggibah ya ke teman-teman, atau mungkin ketika kita lagi butuh kepastian dari gebetan, pasti apa yang kita ceritakan kepada teman-teman atau kepada teman dekat,
dan rasakan, rasanya mustahil gitu, benar-benar menggambarkan perasaan kita sebagaimana persisnya. Nah, itu bakal mustahil ya, sebagaimana dalamnya gitu, nggak akan sesuai. Nah, inilah yang disebut dengan emotif. Selanjutnya adalah tingkat-tingkat kesadaran. Yang pertama adalah tidur. Pada siang hari, kita berinteraksi dengan secara konstan, berada dalam kondisi siaga, melihat ke suatu arah, mendengarkan suatu pesan, atau membawi aroma baru. Namun ketika kita sedang tidur, mekanisme kesiagaan tersebut sangat berkurang dan interaksi personal hampir tidak ada. Ada 5 karakteristik gelombang otak yang selama 4 tahap tidur. Yang ke-1 adalah alfa, yang mana masih dalam kondisi sadar, rileks. Yang kedua adalah theta, awal fase ketidaksadaran. Yang ketiga adalah spindle, fase lebih tinggi dari theta. Yang keempat adalah delta, fase ketidaksadaran. Yang kelima REM, rapid eye movement, yang dimana di fase mimpi. Jadi ketika kalian dalam kondisi beraktivitas, yang pertama adalah alfa dalam kondisi sadar, yang kedua adalah theta, yang ketiga adalah spindle, delta, dan REM. Yang kedua adalah bermimpi. Terjadi di fase mimpi, Freud meyakini bahwa mimpi adalah cara yang digunakan ketidaksadaran kita untuk membocorkan informasi dan kita mempelajari makna-makna tersembunyi di balik mimpi. Teori mimpi. Yang pertama, teori psikoanalisis. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, aktivitas sintesis. Kayaknya di gambar itu kayak tidur lagi Zoom ya, berarti teman-teman. Yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan. Obat mempengaruhi aspek psikologis dan fisiologis dari pengalaman sadar. Contoh, yang ke-1 ekstasi, mempengaruhi efek fisiologis seperti gerak gigi gemetar, pandangan kabur, dan efek psikologi seperti mengganggu mood makan dan lain-lain. Beberapa obat desain obat penenang akan menghambat aktivitas sistem saraf. Yang ketiga adalah obat perangsang akan mempercepat aktivitas sistem saraf. Yang keempat adalah obat halusogenik akan mengubah pemahaman kita terhadap realita. Semua obat-obatan bekerja dalam neurotransmitter kita dan menghasilkan dampak-dampaknya. Dan yang terakhir adalah meditasi. Meditasi adalah suatu kondisi konsentrasi rileks di mana pikiran dikosongkan. Beberapa teknik meditasi menggunakan nyanyian yang diulang-ulang, mantra-mantra di internal, ragam posisi tubuh, dan objek-objek eksternal. Sebagai bagian dari keseluruhan ritual, dapat meredakan sakit, merilekskan fisiologis, dan mengurangi stres. Jadi gambar tersebut merupakan meditasi ya, supaya lebih rileks lagi, yang biasanya digunakan dengan nyanyian diulang, ragam posisi tubuh, atau ritual-ritual gitulah. Dan ini meredakan rasa sakit dan merilekskan fisiologis dan mengurangi stres. Untuk materi obat-obatan psikoaktif, saya alihkan kepada Fadli Uznur Hadi. Terima kasih kepada saudara Kang Anggi Waryana yang telah menyerahkan tanggung jawab penyampaian materi yang tentang obat-obatan psikoaktif. Obat psikoaktif adalah obat atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh kepada sistem saraf pusat yang berakibat terjadinya perubahan kesadaran. Nah, buat teman-teman bisa disimak gambar-gambar yang di samping di bawah itu efek obat-obatan psikoaktif. Next. Nah, di sini ada macam-macam obat psikoaktif. Ada di sini ada 7 kelompok yang umum yang disalahgunakan. Yang ke-1 morfin, heroin, kokain, ganja, kodein, opiat atau opium, dan ekstasi.
itu buat macam-macam obat psikoaktif yang disalahgunakan dalam kalangan masa muda ini. Next. Nah, di sini ada hipnosis dan hipnotis. Hipnosis secara sederhana adalah suatu ilmu atau seni berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Sedangkan hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Hipnotis atau hipnosis adalah sebuah prosedur sugesti oleh profesional, terapis, atau peneliti kepada seseorang, di mana orang tersebut mengalami perubahan dalam sensasinya, persepsi, pemikiran, dan tingkah laku. Next. Nah, bagaimana hipnosis atau hipnotis bekerja? Nah, di sini ada bekerjanya kayak gimana. Manusia memiliki dua fungsi otak yang berbeda, yaitu poin ke-1, otak sadar yang rasional dan analitis. Poin kedua, otak bawah sadar yang mengendalikan emosi dan insting. Otak tersebut dalam dunia kedokteran dinamakan frontal cortex dan amigdala. Pada dua otak tersebut ada sistem yang menjadi filter agar tidak semua hal harus dilakukan oleh otak sadar. Biasanya ini dilakukan secara terus-menerus. Apakah semua bisa dihipnosis? Karena adanya kritikal area inilah inti dari proses hipnosis, yaitu membuat kritikal area beristirahat atau tidak bekerja agar pesan dan perintah yang disampaikan dapat langsung diterima oleh otak bawah sadar. Nah, di sini ada seni hipnosis. Ada 4 situasi di mana kritikal area tidak bekerja. Yang poin ke-1, fokus. Yang poin kedua, kaget. Yang poin ketiga, lelah atau capek. Yang poin keempat, itu mengantuk. Next. Nah, di sini ada tingkat kesadaran hipnosis. Ada 3 di sini, kesadaran normal, kesadaran menurun, kesadaran meninggal. Kesadaran normal, sadar sepenuhnya dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Kalau kesadaran menurun, kesadaran berkurang secara keseluruhan, mencakup kemampuan persepsi, perhatian, dan pemikiran. Kalau kesadaran meninggi nih, saat seseorang memiliki kesadaran tinggi, dia biasanya memberi respon dengan suara yang lebih keras, gerakan tubuh yang lebih cepat. Next. Nah, tadi bukan ada 3, ada 5 ya. Di sini nambah jadi 2 lagi, kesadaran disosiasi. Yang dimaksud dengan bentuk kesadaran ini memiliki tanda adanya pemisahan sebagian tingkah laku atau kejadian secara psikologis. Nah, yang poin kelimanya, kesadaran waktu tidur. Kesadaran waktu tidur adalah suatu bentuk kesadaran di mana memiliki tanda kesadaran yang menurun secara reversibel. Biasanya bentuk kesadaran ini disertai posisi tubuh yang berbaring dan tidak bergerak-gerak. Next. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Beberapa bentuk disosiasi, yaitu beberapa bentuk disosiasi di sini dibagi 4 bagian, yaitu trans sama fugue, hysterisal, tawilik,
stage serangan histerik. Apa sih yang dimaksud dengan trance? Yaitu keadaan kesadaran yang tidak menunjukkan reaksi yang jelas terhadap lingkungannya. Nah, yang dimaksud dengan fugu apa? Yaitu sebuah periode turunnya kesadaran dengan menyebabkan dirinya tertekan. Nah, apa yang dimaksud dengan histerikal? Di mana seseorang kehilangan ingatan secara psikologis dengan tanda-tanda kesadarannya menurun. Nah, yang poin terakhir, apa sih yang disebut dengan serangan histerik? Yaitu suatu bentuk emosi yang jelas dan memiliki unsur menarik perhatian serta tidak terlihat memiliki kontak dengan lingkungannya. Next. Nah, di sini langsung kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesadaran. Kesadaran itu adalah kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Segitu saja yang saya sampaikan, saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Liuzahari yang telah memaparkan materi yang telah disampaikan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dan teman-teman yang sekalian. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And